jalan-jalan ke pasar, jangan lupa beli tomat. Jika jemaah sekalian semuanya mengaku umat Nabi Muhammad, ucaplah salamku dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan menciptakan 7 lapis bumi tanpa gantungan, sehingga Allah menciptakan malam lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Salawat serta salam tetap tercurahkan sang promotor kita, yakni putranya Abdullah dan buah hati Aminah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita nanti jikalau wafat, semoga dikumpulkan dengan beliau. Pada akhir-akhir ini di bulan puasa kita digemparkan yang namanya pacaran Islami. Pacaran Islami menurut mereka bagi laki-laki menggunakan sarung dan peci, dan bagi yang perempuan menggunakan jilbab yang tertutup rapi. Namun menurut mereka ketika sholat subuh sudah selesai, mereka mulai bergandengan tangan jalan-jalan pagi sebelum mereka berpegangan tangan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah mereka berpelukan, mereka mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Sehingga sedemikian keadaannya, setelah berzina pun mereka cukup ucap Astaghfirullahaladzim, na'udzubillahi summa na'udzubillahi min zalik. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengambil tema yang berjudul perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kepada siapa jemaah? Kepada penduduk Taif. Kemudian perjuangan saudara kita yang ada di Palestina sana. Sedangkan kita asik-asik merayakan yang namanya Lebaran, mereka bercucuran bahkan berceceran darah yang dihadapi mereka. Rasulullah merupakan seorang promotor Islam, sehingga Abu Ala al-Maududi dalam bukunya yang berbahasa Inggris mengatakan he is the only example, mengatakan 100 ranking of the most influential person in history. Rasulullah merupakan contoh yang lurus, figur yang baik yang harus dipatuhi dengan sepenuh hati. Rasulullah bersama sahabatnya Zaid pergi ke kota Taif. Kemudian Rasulullah mengajak sahabatnya, wahai sahabat Zaid, marilah kita menuju kota Taif agar mereka tidak jauh tersesat lagi. Kemudian sahabat Zaid berkata, baiklah wahai Rasulullah. Kemudian mereka pergi ke kota Taif. Namun sayang beribu sayang, penduduk Taif apa katanya? Wahai Rasulullah, kami memiliki agama sendiri. Kenapa engkau datang membawa agamamu ke sini? Namun, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai penduduk Taif,
marilah beriman kepada Allah. Dan Nabi Muhammad tidak mengatakan wahai umatku, tetapi mengatakan wahai penduduk Taif, bertakwalah kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun kata penduduk Taif, orang gila ini berani-beraninya datang ke sini membawa agamanya. Kami sudah memiliki agama sendiri. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wahai penduduk Taif, jikalau kalian tidak mau menerimanya tidak apa-apa. Yang penting saya sudah menyampaikan kepada kalian dengan cara kebaikan. Kemudian penduduk Taif menyuruh Nabi Muhammad SAW pergi dari kota Taif tersebut. Setiba di depan kota Taif tersebut, Nabi Muhammad dipanggil oleh penduduk Taif. Wahai Nabi Muhammad, berani-beraninya kau datang ke sini membawa ajaran agamamu dan kemudian kau pergi begitu saja. Apa yang dilakukan penduduk Taif jamaah? Dilempari beliau sampai berdarah sampai ke sendal beliau. Kalau dilempari satu batu itu mustahil, tetapi ribuan bahkan ratusan batu yang mengenai beliau ke sendal beliau. Kemudian sahabatnya Zaid mengangkat Nabi Muhammad lari dari kota Taif tersebut sehingga mereka sampai ke pohon kurma. Ternyata pemilik kebun kurma itu adalah Utbah bin Rabi'ah. Siapa Utbah? Utbah adalah musuh besarnya Nabi Muhammad pada saat perang Badar. Kemudian Utbah melihat dari kejauhan Nabi Muhammad, padahal musuhnya, menangis melihat keadaannya. Lalu kita katanya cinta kepada Nabi Muhammad, apakah pernah menangis mengingat jasa-jasa yang telah beliau lakukan? Maka dari itu saya mengajak jamaah, marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Utbah bin Rabi'ah mengatakan, wahai Andas kepada budaknya, tolong ambilkan kurma kepada Nabi Muhammad. Kemudian Andas mengambilkan kurma kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad memakannya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Di situ terlihat tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad. Pada saat itu budak Nasrani tersebut masuk Islam dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Disitulah mampu mengobati rasa sakit yang dirasakan beliau pada saat itu juga. Sehingga Allah telah mencatat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wa zakarallah katsiran. Sebagaimana Allah berkata dalam Al-Quran, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah baginya, contoh yang baik bagi umatnya. Di sini bukan Rasulullah saja yang berjihad ataupun berhijrah,
ke kota Taif. Tetapi kita melihat saudara kita di Palestina yang menderita akibat dari serangan Israel. Sebagaimana Allah juga telah berkata dalam Al-Quran yang berbunyi dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi yufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Allah berkata, wahai Bani Israel. Allah tidak membedakan antara mana yang Nasrani ataupun yang Yahudi. Yang penting Allah mengatakan, wahai Bani Israel, ingatlah petunjuk Allah dan kemudian tunaikan apa yang telah aku berikan kepadamu di dalam Quran surah Al-Baqarah. Dan kemudian Allah juga menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kemudian Allah berkata, laksanakanlah tugasmu, maka aku akan laksanakan tugasmu kepadamu. Dan kemudian takutlah kepadaku, kata Allah. Allah sungguh maha kuasa. Dan kemudian Allah menegur Bani Israel dengan cara lembut, namun sampai ke dalam hati. Saudara kita di Palestina sungguh sangat menderita akibat dari ulahnya keserakahan Bani Israel untuk merebut kekuasaannya di Palestina. Menurut mereka satu, jikalau Palestina dikuasai, maka dunia ada di genggamannya. Namun sayang beribu sayang, Palestina tidak mau menurunkan harga dirinya. Mereka tetap membela negerinya sendiri dengan satu tekad mereka, yaitu debu di Masjidil Aqsa merupakan tempat kiblat pertama kita, lebih mulia daripada harga diri mereka. Itulah alasan utama kenapa Palestina tidak mau meninggalkan negaranya. Kemudian menurut PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, salah satu kekejaman yang sangat tidak manusiawi yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Bahkan anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sudah tua pun meninggal dunia dibombardir. Namun jikalau Palestina menyerang kembali, mereka memiliki anti peluru. Jikalau masuk bom itu ke negeri Israel, maka serunai pun berbunyi, sehingga mereka yang ada di rumah berwas-was pergi ke tempat yang aman. Itulah sebuah teknologi yang canggih yang diciptakan oleh Amerika Serikat. Itulah alasan utama kenapa Indonesia, sekaligus Indonesia pun pemimpin kita, tidak mau menolong saudara kita di Palestina. Satu, karena mereka takut yang namanya negara Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan negara satu ataupun negara nomor satu di dunia dengan kecanggihan teknologi mereka. Kalau seandainya Indonesia maju, mungkin kita na'udzubillahi summa na'udzubillahi min dzalik. Dan kemudian bukan sekedar itu saja, pemerintahan kita yaitu Joko Widodo terkhususnya dan kemudian terumumnya pada desa Bais ini, yaitu satu tujuan kita untuk mensukseskan anak-anak didik kita dengan cara menyekolahkannya dari magister, doktor sampai profesor pun. Itulah satu pun cara untuk kita di Indonesia ini untuk melawan penjajahan yang ada di Israel terhadap Palestina dengan harta dan ilmu pengetahuan kita. Kemudian di sini kita melihat sekali banyak penjajahan-penjajahan yang dihadapi, yang diderita oleh bangsa Palestina sendiri. Kita melihat di beberapa berita, baik itu di
televisi ataupun di sosial media. Dan kemudian pada umumnya sekarang TikTok, yang mana semua yang ada trending topik itu berada di atas, yaitu namanya TikTok. Itulah merupakan sebuah teknologi. Namun sayang beribu sayang, banyak updatean yang diinput oleh beberapa media namun diblokir oleh Amerika Serikat. Kenapa begitu? Mereka tidak memberitahukan keadaan Palestina dengan cara memblokir. Bagi siapa yang mempost tentang negara Palestina, maka mereka akan memblokirnya sendiri dan kemudian menghapus apa yang telah dikirim mereka sendiri. Maka dari itu jemaah sekalian, marilah kita bersama-sama mengangkatkan tangan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara kita yang berada di Palestina bebas dari penjajahan terkhususnya, dan kemudian mereka bisa melakukan perdamaian. Namun itu sulit dan sungguh mustahil. Jika mereka melakukan perdamaian, mungkin kiamat pun sudah dekat. Itulah kenapa alasan Palestina dan Israel diakui dengan cara tidak damai. Marilah kita bersama-sama mengangkatkan tangan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa aslam bil iman wahsurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman wa qaddim lana min al jinni ma'al iman. Allahumma fi Palestina ya Allah, Allahumma fi Palestina ya Allah, ya Rahman ya Rahim ya Mujib as-sa'in. Da'wahum tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga apa yang kita doakan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka juga disebut dengan hijrah fisabilillah. Walaupun mereka mati dalam keadaan perang, namun Allah telah menjanjikan surga tunjangan bagi mereka. Mungkin kalau ada kesalahan itu datangnya saya sendiri, dan jikalau ada kesempurnaan itu datangnya dari Allah. Akhirul kalam, unzur man qala wa la tanzur man qala ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu